Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 12 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah ketiga. Bacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran
bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun berkata apa yang engkau kehendaki dan apa yang engkau percakapkan dengan dia. Sementara itu perempuan tadi meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun meninggalkan kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota ini telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Modestin SSPS dari Nusa Tenggara Timur. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sabda Iman Katolik di mana saja berada. Renungan hari Minggu Prapaskah ketiga dibawa tema Perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Saudara-saudari, selamat pagi dan selamat memasuki hari Minggu Prapaskah ketiga. Hari ini Yesus mengundang kita untuk merenungkan dan menempatkan diri dengan salah satu tokoh dalam perikop Injil hari ini, di mana kita mendengar tentang Tuhan Yesus dan perjumpaannya dengan seorang wanita Samaria di sebuah tempat bernama Sikar di tanah orang Samaria. Saat itu orang Samaria berselisih dengan orang Yahudi di Yudea dan Galilea, dan permusuhan ini telah terjadi selama beberapa abad pada saat pelayanan Yesus. Orang Samaria adalah keturunan orang-orang yang menetap di wilayah yang bernama Samaria, ibu kota lama kerajaan utara Israel, setelah orang Asyur menghancurkan kerajaan itu dan membawa sebagian besar rakyatnya ke pengasingan. Oleh karena itu, orang Samaria adalah campuran orang-orang dengan keturunan dari orang Israel melalui orang-orang kerajaan utara Israel,
dan orang-orang yang telah dimukimkan kembali dari berbagai asal oleh orang Asyur. Orang-orang Yahudi yang menjadi milik Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah keturunan orang-orang Yehuda, kerajaan selatan yang telah berkonflik dan bersaing dengan kerajaan utara Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Sabda Iman Katolik dalam Kristus. Bagaimana semua ini terkait dengan apa yang telah kita dengar tentang ketidaktaatan umat Allah sebelumnya? Hal ini dikarenakan orang Yahudi pada zaman Yesus sering memandang rendah dan sangat diskriminatif terhadap orang Samaria. Orang Yahudi sangat bangga dengan status mereka sebagai keturunan langsung dari orang Israel di masa lalu, orang Israel yang sama yang dipimpin oleh Allah keluar dari Mesir dalam eksodus mereka. Mereka melihat orang Samaria sebagai orang kafir dan orang yang tidak layak, fasik dan jahat, dan selanjutnya harus dihina dan dikucilkan. Orang-orang Yahudi mengira bahwa mereka mendapat jaminan keselamatan dan warisan Allah karena warisan mereka, tetapi mereka gagal untuk menyadari bahwa menjadi putra dan putri Abraham dan Israel saja bukanlah alasan yang cukup baik bagi mereka untuk menjadi layak dan benar di hadapan Allah. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu semua melalui perkataan dan interaksinya dengan wanita Samaria yang dalam istilah masyarakat saat itu termasuk yang paling rendah dari semua orang. Seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus kepada kita, hal yang paling membingungkan bagi mereka adalah bahwa Yesus, guru mereka seorang Yahudi, berada begitu dekat dengan seorang Samaria, apalagi seorang perempuan, dan terlibat dalam percakapan yang begitu mendalam dengannya. Itulah sebabnya Tuhan mengungkapkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan umatnya dengan cara mereka terpecah satu sama lain, berprasangka buruk terhadap orang lain, dan menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain berdasarkan prasangka dan pola pikir sempit mereka sendiri. Tuhan mengasihi dan memperlakukan kita semua dengan setara tanpa prasangka apapun. Selama kita mau mengikuti Dia dan kasih-Nya, Dia akan memberi kita semua berkat yang dimaksudkan bagi kita dan melalui Kristus Putranya menjadikan kita semua putra dan putri angkat-Nya. Ini karena Kristus anak Allah telah dengan rela masuk ke dunia kita dan mengambil keberadaan manusiawi kita dalam daging, lahir sebagai anak manusia, dan dengan berbagi kemanusiaan itu dengan kita juga berbagi hubungannya dengan Bapa. Kita menyebut Tuhan Bapa kita. Saudara dan saudari dalam Kristus, hari ini kita semua dipanggil untuk memperbaharui cinta dan pengabdian kita kepada Tuhan, sama seperti Dia telah sangat mencintai kita semua selama ini, terlepas dari semua sikap, keraguan, ketidaktaatan, dan pemberontakan yang mengerikan yang telah kita tunjukkan dan lakukan dalam hidup kita. Kita harus ingat bagaimana Tuhan masih menyediakan bagi umatnya, bangsa Israel, selama total lebih dari 40 tahun, sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Terlepas dari semua tindakan mereka yang terus-menerus dalam membuat marah Tuhan dan mengkhianatinya, Tuhan tetap mengirimkan mana dan makanan kepada mereka
tanpa gagal, dan menyediakan air minum di padang gurun. Jika Tuhan sangat mencintai kita semua, terlepas dari ketidaksempurnaan dan dosa kita, lalu mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama kepada saudara dan saudari kita? Setiap kali kita memandang rendah seseorang, atau curiga atau berprasangka buruk terhadap seseorang, atau setiap kali kita berpikir bahwa kita lebih baik atau lebih berharga dari orang lain, atau ketika kita marah terhadap orang tertentu dan tidak bahagia, bahkan membenci mereka, maka kita harus tetap menjaga sikap. Pikirkan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, mengampuni dan mencintai kita yang berdosa, seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kita yang kedua hari ini. Bahkan ketika kita masih begitu jahat, tidak sempurna, mengerikan, dan dalam keadaan yang begitu rusak. Bapak, Ibu, para pendengar setia Sabda Iman Katolik, dalam masa Prapaskah ini, yang merupakan saat berahmat dan tepat bagi kita melangkah maju dan dalam menjalani hidup, marilah kita semua melihat dan berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih seperti Tuhan, untuk mengasihi dengan cara Dia mengasihi kita, untuk lebih mengampuni sesama kita, sama seperti Dia telah mengampuni kita, untuk lebih sabar satu sama lain dengan sesama di komunitas, dalam keluarga, anak-anak, orang tua, anggota keluarga, teman-teman, dan bahkan mereka yang tidak kita setujui dan tidak senangi, sama seperti Tuhan telah begitu sabar terhadap kita semua. Marilah kita semua menjadikan masa Prapaskah yang diberkati ini bermakna, bermanfaat bagi semua, dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan melalui penghargaan kita yang lebih dalam akan kasih-Nya, melalui kehidupan doa, melalui amal bakti kita, dan pendalaman hidup kerohanian kita, tindakan cinta kita untuk saudara kita semua. Semakin mengenal Allah, kita semakin bersaksi tentang kasih-Nya, seperti Yesus yang menumbuhkan iman pada diri wanita Samaria yang dipandang hina. Akhirnya, ia menerima Yesus, mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Semoga